Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini memasuki hadis yang ke-12. Al-hadis Ats-tsani asyar yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dari Abi Hurairah. Penjelasan tentang sahabat Abu Hurairah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkannya dia perkara-perkara yang tidak penting, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Haditsun hasanun, hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi wa ghairuhu, dan selain Imam Tirmizi, hakadha, dengan lafaz yang kita bacakan pada malam hari ini. Hadis ke-12 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya Islam seseorang, artinya tanda sempurnanya Islam seseorang, kesempurnaan Islam seseorang, yaitu tarkuhu ma la ya'nihi, ketika dia mampu meninggalkan perkara-perkara la ya'nihi, yang tidak penting bagi dia, perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi dia. Kalau kita mau perhatikan hal-hal yang kita ucapkan, perkara-perkara yang kita lakukan setiap hari, itu terbagi menjadi dua. Ada ucapan dan pekerjaan yang sifatnya itu penting, sangat penting, dan sifatnya darurat, artinya harus dilakukan. Contoh misalnya, setiap hari kita mencari nafkah untuk diri sendiri, kalau tidak berkeluarga. Kalau punya istri, ya berarti mencari nafkah, kerja untuk pribadi dan untuk istri. Kalau sudah punya putra putri, ya berarti kerja untuk menafkahi diri sendiri, istri dan anak-anaknya dia, untuk makan, untuk pendidikan. Karena semuanya tidak ada yang gratis, ya, tidak ada yang gratis, kecuali maling, ya. Nah, berarti kalau ada orang setiap hari dia berangkat ke pasar, setiap hari dia berangkat ke kantor, setiap hari dia berangkat misalnya ke toko, atau dia nguli, atau dia misalnya ngumpulkan sampah dan seterusnya, apapun pekerjaannya, berarti ini termasuk pekerjaan yang penting dan sifatnya darurat. Artinya kalau tidak dilakukan, kita tidak makan hari itu. Dan ada perbuatan-perbuatan kita yang sifatnya itu sebenarnya tidak terlalu penting. Kalau kita meninggalkan, tidak kira mati, tetap makan. Ya, contoh jagongan. Tidak jagongan, kira-kira mati apa tidak sebenarnya? Tidak. Berarti perkara ini adalah perkara yang tidak penting sebenarnya dan tidak mendatangkan manfaat. Jagongannya di masjid sekarang malam hari ini, ya, mendengarkan ilmu hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini manfaatnya sangat besar.
manfaatnya gede, dunia sampai akhirat ditinggal. Tapi kalau di warung rutin istiqomah, ke masjid pengajian tidak pernah dia. Kerungu suara itu sumpek. Oh saya pindah-pindah, si kerungu pengajian ini gini. Rotok rono warung sebelah kono, insya Allah tidak kerungu suara. Jadi hal-hal yang kita lakukan setiap hari itu ada yang sifatnya sangat penting, darurat. Ada yang sifatnya tidak penting, tidak memberikan manfaat. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang penting-penting, yang darurat-darurat, untuk kebutuhan makan, untuk minum, pakaian, ya misalnya, atau tempat tinggal, ini berarti melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Tapi kalau hal-hal seperti jagongan tadi itu, ya, dia tinggalkan, dia ganti, tidak jagongan, nang masjid aja pengajian, tidak ya, tidak nonton TV, karena walaupun TV ku gak urip sedino, ya saya tetap hidup. Tidak ada ceritanya orang tidak melihat TV sehari terus opname, tidak ada. Ya, TV-nya saya kurangi karena tidak terlalu penting dan tidak mendatangkan manfaat nanti di akhir. Dikurangi, diganti apa? Oh, tak ganti misalnya iktikaf di masjid, atau tadarusan, atau mocorotib misalnya. Nah ini menandakan berarti orang tersebut sempurna Islamnya, sesuai dengan yang dikatakan oleh, disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita teliti, kita mau mikir, sebenarnya kebutuhan kita setiap hari itu sedikit. Ya, kebutuhan setiap hari itu sedikit. Setiap hari makan 3 kali untuk pribadi sendiri. Lek dak masak misalnya, tuku sego di warung misalnya. Sego bungkusan nasi bungkus 10.000 misalnya, sudah dapat 10.000. Kenyang. Podo mangan sego bungkus, ambil mangan sate gulai, di jero weteng podo antep ya. Cuman di lidah saja lain. Sehari makan 3 kali berarti butuh 30.000 misalnya. Lek anak bojo berarti 60.000 untuk makan, ditambah minum. Ya, pakaian, iya. 1 setel misalnya ada 2, 3 sudah cukup misalnya. Ya. Kemudian rumah alhamdulillah sudah ada, atau ngontrak misalnya, alhamdulillah sudah terbayar 2 tahun. Kalau kita mau memikirkan hal itu, yang penting-penting saja, maka kehidupan kita ini sebenarnya lebih dari cukup sebenarnya. Cuman karena terlalu banyak lirik-lirik tonggo lah ini. Tonggone tuku sepeda motor anyar, tonggone renovasi omah, tonggone misalnya punya ini, punya itu, akhirnya kepingin. Nah kepingin ini yang membuat kita itu banyak tuntutan akhirnya. Kerjoi luwe, ya kesel, ya ngalor ngidul keringetan. Kata Nabi SAW, termasuk sempurnanya Islam seseorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak terlalu penting, perkara-perkara yang tidak darurat dan tidak mendatangkan manfaat. Ini kalau dipraktekkan, ini kalau kita mau melakukan ngomong yang penting-penting saja, ini soro ya. Soalnya kita ini kasir kalam, ngomongnya akeh. Lek kumpul sak geng gitu, yang paling ngomong kayak kita. Ngomongnya wake. Ya, hal-hal yang tidak penting yang kita lakukan itu banyak. Kalau mau praktek hadis ini harus dengan apa? Harus dengan usaha yang luar biasa. Baru kita dikatakan muslim yang sempurna. Kemudian jadi dituntut seseorang itu ketika mau mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, dipikir-pikir dulu
Ada manfaat enggak yang kembali kepada saya? Kalau enggak berarti itu buang-buang waktu. Tapi enak, Bet. Ya, betul TV di warung, bal-balan misalnya. Cerit-cerit. Cool. Ini tidak mendapatkan manfaat sebenarnya. Ini membuang waktu. Sedangkan kita tahu waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga. Kalau sudah lewat tidak bisa dibeli lagi, tidak bisa balik lagi. Man yo nom kubien wis mari. Ndak ono tuku di apotek ngombe obat terus balik nom maneh. Ya. Insyaallah laris kalau ada. Sehingga seorang ulama yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau ini seorang tabi'in, ya, orang yang berkumpul belajar dengan para sahabat Nabi. Beliau pernah ngomong, adrakna qauman kanu ala sa'atihim ashfaq minkum ala dananirikum wa darahimikum. Manusia yang ada ini itu kalau sudah punya uang itu lek metu iku eman nemen. Ya, atusan ewu, 50.000. Ya. Ojo 50.000 ya. 10.000 eman ambil di depan masjid. Ya, gelok 10.000. Benih. Wis Jumatan kotake keliling didelok ana 10.000. Kok Jumat meneh insyaallah. Lek ana dhek 2.000 mlebu ya, langsung masuk. Kadang-kadang nyekel tok seru. Oh iki sing gedhe iki ya, ojo metu sing iki. Jadi manusia zaman sekarang kalau sudah pegang uang itu eman sama uangnya. Ojo sampai uang ini keluar kecuali perkara yang memang harus saya bayarkan. Kalau enggak tak eman-eman. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, saya itu kumpul dengan manusia-manusia yang mereka itu eman. Seperti antum eman dengan uang, itu mereka eman bukan dengan uang tapi dengan waktunya. Waktu 24 jam ini di eman-eman. Tidak mau anak kumpul-kumpul begitu saja kemudian tidak dapatkan apa-apa. Oh tidak. Kalau kumpul di majelis saya mendapatkan pahala besar, mau. Baru tak berikan waktu saya. Tidak mau saya ngobrol-ngobrol begitu saja politik, ya bahas Doro misalnya, merpati dan tidak mau. Eman waktunya. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Ya, ada apa? Kalau saya mendapatkan manfaat, baca maulid bareng, zikir bareng, tahlil bareng, baru saya mau ngucap gitu. Kalau tidak, ya di rumah aja saya zikir sendiri. Jadi kata beliau, saya menemui manusia-manusia yang eman dengan waktunya, tidak mau memberikan waktunya kecuali dia mendapatkan pahala. Sebagaimana kalian eman kalau punya uang, eman kabeh ngetokno duit. Ini lebih lagi mereka, lebih eman terhadap waktu dan umurnya mereka. Tidak mau melakukan kumpul-kumpul mengucapkan sesuatu kecuali yang mendatangkan pahala. Terus bagaimana ini orang-orang seperti kita ini, seperti anak, seperti antum, ya, yang masih seneng buang-buang waktu, jagongan, ya, karambolan, main kartu, toletan, ya, apa mana, sekak, ya, orang-orang seperti kita ini masih main-main hidupnya. Bagaimana cara ngobati supaya sedikit demi sedikit kita mengarah kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tidak melakukan sesuatu kecuali mendatangkan pahala. Nah, ini ngobatinya bagaimana? Maka Al-Imam Al-Ghazali mengajari caranya mengurangi hal-hal yang tidak penting, yang tidak mendatangkan pahala, yaitu pertama, selalu mengingat bahwa kematian ada di depan mata kita. Ilingo mati. Eling mati, nginget-nginget kematian. Wis tuwa. Ya, apalagi nunggu apalagi? Sudah hidup puluhan tahun kan? Apa yang ditunggu? Ya tidak ada lagi. Ya anaknya wis gede-gede. Masuk sik kabeh bal-balan yang wilayahnya.
Ya, ingat mati dengan harapan hal-hal yang tidak penting itu kita tinggalkan pelan-pelan. Ganti kebiasaan yang baik-baik, nyekel tasbih, iktikaf, maca Quran, didik-didik pelan-pelan, lama-lama kebiasaan yang tidak mendatangkan pahala tergeser sedikit-sedikit menjadi kebiasaan yang mendatangkan pahala. Kuncinya ingat mati satu. Wa annahu mas'ulun an kulli kalimah takallama biha. Yang kedua, ingatlah selalu bahwa setiap ucapan yang kita ucapkan, pasti akan ditanya oleh Allah kenapa kita mengucapkan kalimat itu. Jadi lek ape ngomong ilingo, iki lek tak omongno nanti di hari kiamat di hadapan Allah saya ditanya, kenapa kamu hari Ahad malam Senin di Talang Winongan kamu ngomong begini. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Wah, repot iki kalau ditakoki kok jawab apa? Nah, kalau ingat seperti itu, insya Allah tidak banyak omong nanti. Pelan-pelan, yang asalnya banyak omong, akhirnya sedikit ngomong nanti. Karena dia selalu ingat, apapun kalimat yang diucapkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pahami bahwa setiap detik yang lewat daripada umur kita itu adalah modal bagi kita, modal yang diberikan oleh Allah. Nanti mau arahkan kemana itu modal yang dikasih? Ya, apa dibuang ke kali, sungai? Ya, dengan kita main sekak tadi itu, dikei fulus sama bosnya ya. Kan jadi butuh modal ya. Tak kei 50.000 suwidak, tak kei 50 juta, suwidak juta. Mari ngono dia jalan ada sungai dilempar uangnya. Itu seperti manusia yang dapat modal dari Allah umur dikasih 50 tahun, 60 tahun, tapi semuanya dibuang di sungai. Kenapa? Jagongan terus dia. Modalnya dibuang ke sungai. Jadi harus kita pahami bahwa setiap detik daripada umur ini adalah modal. Dan lisan kita ini bagaikan asyabakah. Apa syabakah itu? Jaring. Setiap orang ini punya jaring. Mana jaringnya? Lisannya dia. Mulutnya dia itu jaring. Kalau dia itu memanfaatkan jaring dengan baik, dia pasang, kemudian ada burung yang masuk ke jaring tadi itu, dia dapat burung. Atau dia masukkan ke air, ke sungai, dia dapat ikan. Maka dia mendapatkan manfaat daripada jaring. Mulut juga seperti itu. Kalau dimanfaatkan dengan baik, dengan zikir, ya, ngaji Quran, mengucapkan sesuatu yang baik-baik, nasihat, ini akan mendatangkan keberuntungan nanti di akhirat. Oleh karena itu, ingat mati, setiap kalimat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detik daripada umur ini adalah modal kita, dan lisan ini bisa kita manfaatkan dengan baik dengan cara berzikir tadi itu, baca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir, mulai tidak kerungu ya. Terakhir, kata para ulama, setiap omongan yang muncul dari mulut kita ini, itu nanti setiap ucapan-ucapan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pertanyaan Allah nanti di akhirat? Kita diberdirikan di hadapan Allah, kemudian ditanya oleh Allah, lima kulta kalimata kadza, kenapa kamu ngomong begini-begini waktu itu? Apakah omongan itu termasuk yang memberikan manfaat bagi kamu? Ditanya sama Allah. Setelah pertanyaan itu ditanya lagi, hal nafa'atka idza qulta, kalau kamu ngomong seperti itu dapat manfaat? Atau kalau kamu tidak ngomong, kamu mendapatkan madharat, sesuatu yang merugikan? Seandainya hari itu kamu diam, maka kamu akan menjadi manusia yang selamat daripada siksa.
Coba kalimat-kalimat yang kamu ucapkan kata Allah waktu itu kamu ganti dengan kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka nasib kamu tidak seperti ini. Kamu akan mendapatkan pahala yang besar dariku, dari kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dikatakan seperti ini, ya kita semuanya nanti dipertanggungjawabkan omongan-omongan yang keluar mulai balik dulu sampai hari ini. Oleh karena itu, tanda selamatnya seseorang itu banyak diem, tidak ngomong kecuali perkara yang harus diomongkan. Lihat, kita tidak usah jauh-jauh, lihat ulama-ulama kita dulu, para kiai-kiai dulu, Kiai Abdul Hamid, kemudian Ja'far bin Syekhon, Kiai Ahmad, kemudian Habib Umar Al-Haddar Winongan. Masa akeh ngomong kayak seperti itu? Tidak ada. Kalau diajak ngomong, jawab seperlunya. Kemudian diem lagi. Jangan dikira diamnya mereka itu tidak mengucapkan apapun, tapi lisannya itu bergerak. Cuman kita aja tidak menyaksikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu para kiai kita, para habaib kita itu tidak putus daripada la ilaha illallah. Cuman kita tidak tahu aja. Yang ngelihat dari jauh dikira itu diem, padahal tidak, itu zikir itu. Karena mereka mempraktekkan daripada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ya, mulai hari ini, pagi tadi, kemarin-kemarin, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa dimintai pertanggungjawaban, tanpa dihisab insyaallah. Ya barokahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan keadaan kita diperbaiki oleh Allah menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.